Berikut adalah kelakuan random para karyawan kantor, buruh pabrik, ataupun pekerja proyek. Konyol, lucu, dan mungkin menginspirasi. Oke, yang pertama, karyawan ninja. Sangat ahli dalam menghilang dengan cepat saat ada pekerjaan berat. Karyawan ini sangat ahli dalam membuat tempat persembunyian agar bisa menghindar ketika ada tugas berat atau ketika ada inspeksi. Yang kedua, menjadikan WC sebagai titik kumpul, bukan karena alasan keadaan darurat, tetapi mereka menggunakannya untuk mengobrol, bercanda, dan juga beristirahat di luar jam istirahat. Trik yang mereka gunakan adalah berpura-pura ikut antre, padahal mereka baru saja keluar dari ruang WC. Dari situ bisa kita katakan mereka lah para tersangka pembuat WC terlihat seperti selalu penuh. Yang ketiga adalah karyawan dari dunia lain. Bukan karena dia hantu, jin, gendruwo, atau alien, tetapi karena mereka selalu mengaitkan kesialan yang mereka alami dengan hal-hal yang berbau mistis, klenik. Bahkan ketika mesin rusak pun mereka menuduh mesinnya kerasukan. Yang keempat, penyalahgunaan alat komunikasi Handy-Talkie atau HT. Alat yang seharusnya digunakan untuk koordinasi jarak jauh agar pekerjaan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kesalahan, tanpa ada miskomunikasi, tetapi digunakan untuk alat berghibah, membicarakan kejelekan orang lain, dan bergosip-gosip tentang skandal teman sendiri atau atasan mereka. Na'udzubillah. Yang kelima, karyawan penjudi tulen. Material apapun bisa dijadikan alat judi. Misal semen, lomba angkat beban berat. Siapa yang kalah harus mentraktir makanan atau makan siang. Hal itu sering terjadi pada karyawan proyek, yang mana banyak dari karyawan proyek itu tidak punya uang, tapi ototnya besar-besar. Strong man. Yang keenam, tempat makan yang tidak biasa. Ada karyawan yang makan di bawah rak meja agar tidak terlihat oleh bos ketika makan. Ada juga yang makan di atas forklift agar terlihat keren, kenyang, dan gaya. Itu katanya. Yang ketujuh, karyawan yang selalu menyetel alarm 10 menit sebelum jam istirahat. Istirahat adalah momen yang ditunggu-tunggu nomor 2 setelah gajian. Ya, menunggu istirahat hampir sama dengan menunggu gajian, karena istirahat adalah kebutuhan. Yang kedelapan, karyawan detektif. Biasanya, karyawan-karyawan yang sok detektif adalah karyawan yang tidak memiliki skill analisa, dan mereka berargumentasi hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka, dan biasanya argumentasinya menyesatkan. Itu jika diterima oleh orang awam dan orang yang tidak paham permasalahan tersebut. Yang kesembilan, karyawan artis. Karyawan yang suka bernyanyi dan tak jarang menari. Bisa dipastikan mereka adalah korban TikTok. Tapi ada juga kemungkinan mereka sedang latihan untuk ikut audisi Indonesian Idol atau Indonesia Got Talent. Ya, bahkan sekelas karyawan pun masih ada kemauan untuk merubah nasib dengan mengikuti ajang pencarian bakat. Dan itu lebih baik dibandingkan dengan ikut MLM, mulut ke mulut. Sekian dan terima kasih.